Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan mempraktikkan tentang sistem pencernaan hewan dan manusia dan juga sistem transportasi hewan dan manusia. Mari menuju ke praktikumnya. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan ganda yang melibatkan jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung sendiri berfungsi sebagai pemompa darah melalui pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah ini ada peredaran darah kecil dan ke paru-paru untuk pertukaran gas dan peredaran darah besar untuk ke seluruh tubuh. Darah mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel, serta membawa karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Pertama, kita akan mengatur paru-paru berada di atas, jantung berada di tengah, dan di bawah adalah organ manusia. Selanjutnya kita tandai seperti yang di video agar kita mudah untuk melubanginya. Selanjutnya kita akan memasukkan selang ke styrofoam yang sudah kita lubangi. Memasukkannya seperti yang di video ya. Setelah itu kita rekatkan dengan lem tembak dan kita masukkan selang yang tadi ke sisi yang satunya seperti yang ada di video. Kita tempelkan nama-nama organ, panah sesuai dengan sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita akan menuangkan pewarna makanan biru dan juga pewarna makanan merah. Oke teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang awalnya yaitu dari organ paru-paru yaitu mengandung CO2. Minta tolong. Nah, jadi kita ilustrasikan ini darah berwarna merah yang mengandung CO2. Nah, dari ini masuk ke sendi kiri, lalu keluar untuk di tubuh manusia. Dan setelah ini, dari tubuh manusia ini, kita ilustrasikan ini yang berwarna biru, itu sudah mengandung O2. Jadi ini yang berwarna biru ini sudah mengandung O2. Dari sini, lalu ini dari arteri pulmonalis masuk ke organ paru-paru. Jadi ini kesimpulannya untuk yang merah ini mengandung darah yang mengandung CO2 dan yang biru ini mengandung O2 atau oksigen. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri bekerja untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan zat penting ke seluruh tubuh. Terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem ini berfungsi mengangkut oksigen dan membuat limbah metabolik, mengatur suhu tubuh, dan melindungi dari infeksi. Sistem peredaran darah pada hewan berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme. Terdapat dua jenis sistem, yaitu terbuka, darah mengalir bebas, contohnya serangan, dan tertutup, darah selalu dalam pembuluh, contohnya vertebrata. Organ utama yang terlibat adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Jumlah ruang jantung berbeda-beda, seperti ikan terdapat 2 ruang, amfibi terdapat 3
dapat mengatur ruang. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah pada ikan. Awalnya yaitu dari ini sirkulasi sistemik ini, lalu ini menuju ke atrium. Nah, ini terus lalu ke ventrikel, lalu ke peredaran darah insang. Di sini ada kapiler insang, dan lalu ini menuju ke bawah lewat arteri dan menuju ke kapiler tubuh lagi. Jadi seperti itu. Hai teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang sistem peredaran darah reptil. Jadi di sini mulai awal dari sirkulasi sistemik ini dari kapiler tubuh menuju ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan, dan ini langsung dibawa ke sirkulasi paru-paru. Dari sini ini bercabang ya. Lalu ke kapiler paru-paru ini yang lingkaran ini, lalu ini jalan menuju ke atrium kiri, masuk ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri. Setelah ini langsung ini bercabang lagi, ini yang berwarna ungu ini ya, langsung ke sini. Ini satu jalur lagi menuju ke sirkulasi sistemik. Jadi sirkulasi ini berulang seperti itu. Selanjutnya yaitu peredaran darah dari mamalia. Yang pertama dari kapiler tubuh menuju ke ventrikel kanan, kemudian ke atrium kanan, kemudian ke kapiler paru-paru, selanjutnya ke atrium kiri, lanjut ke ventrikel kiri, kemudian kembali lagi ke kapiler tubuh yang sirkulasi sistemik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peredaran darah dari amfibi. Di sini mulai dari ini sirkulasi sistemik. Ini dari kapiler tubuh ini menuju ke atrium kanan, masuk ke jantung ya. Lalu ini bercabang menuju ke sirkulasi paru-paru dan kulit. Kenapa paru-paru dan kulit? Karena ini amfibi. Nah, ini bercabang lalu ke kapiler paru dan kulit. Ini ada dua ya. Lalu ini masuk ke jantung lagi dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Dari sini lalu keluar lagi. Ini keluar lagi langsung menuju ke sirkulasi sistemik lagi, dan itu sirkulasinya berulang seperti itu. Sistem peredaran darah keluar melibatkan jantung dan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mulai vertikum, alur, dan organ peredaran darah dapat dipahami lebih mudah. Sistem ini bisa terbuka atau tertutup, tergantung jenis hewannya dan berperan dalam mengedarkan oksigen, nutrisi, serta membuang sisa metabolisme. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja untuk mengolah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel-sel tubuh. Proses ini melibatkan pencernaan mekanisme dan kimiawi, serta penyerapan dan pengeluaran sisa makanan. Hai teman-teman, ini adalah praktikum sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, kita masukkan biskuit dan juga jambu ke dalam plastik ziplock. Dan jangan lupa diremas-remas. Nanti kita akan tambahkan air. Ini merupakan simulasi pengunyahan di mulut dengan air liur. Lalu remas-remas plastik hingga makanan hancur. Ini adalah simulasi pencernaan mekanis. Dan siapkan cuka. Cuka di sini adalah simulasi asam lambung di organ lambung. Cuka ini kita tambahkan ke dalam plastik. Tutup dan remas kembali hingga campuran homogen. Ini merupakan simulasi pencampuran di lambung. Selanjutnya kita akan tuangkan makanan ini ke plastik panjang. Plastik panjang ini disimulasikan sebagai usus. Setelah itu kita tambahkan soda kue untuk menetralkan dan melanjutkan simulasi proses kimiawi di usus.
Selanjutnya kita tekan makanan ke bawah sebagai simulasi gerak peristaltik. Kita potong ujung plastik sebagai simulasi pembuangan makanan melewati anus. Praktikum ini menunjukkan bahwa 1. Pencernaan makanan dimulai dari mulut, dilanjutkan oleh lambung dan diserap oleh usus. Yang kedua, proses pencernaan melibatkan perubahan fisik dan kimia. Dan yang ketiga, nutrien dari makanan diserap dalam bentuk cair oleh usus, sementara sisa makanan dikeluarkan sebagai feses. Pada sistem pencernaan pada hewan akan membahas 3 hewan. Yang pertama ada cacing pita, tidak memiliki pencernaan yang kompleks, menyerap nutrisi langsung dari usus inang melalui permukaan tubuhnya secara difusi. Yang hewan kedua ada katak, memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Makanan dicerna di lambung, kemudian diserap di usus kecil, dan sisa dibuang lewat kloaka. Hewan yang ketiga ada hewan ruminasia. Contohnya ada hewan sapi, kambing, dan domba yang memiliki ciri khusus yaitu memiliki 4 buah lambung. Ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Makanan difermentasikan di rumen, kemudian dikunyah ulang dan diserap airnya di omasum. Lalu dicerna dengan enzim di abomasum sebelum ke usus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada hewan ada 3. Yang pertama ada sistem pencernaan hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Contoh yang diambil itu ada cacing. Cacing makan melalui mulut, kemudian menuju ke faring. Selanjutnya dari faring ke esofagus atau kerongkongan, dari esofagus menuju ke tembolok, dari tembolok menuju ke ampela, dari ampela ke usus halus, dari usus halus kemudian menuju ke anus. Selanjutnya sistem pencernaan hewan vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Contohnya seperti hewan katak. Makanan masuk ke dalam mulut, selanjutnya ke dalam mulut, terus ke kerongkongan, dari kerongkongan langsung ke lambung menuju ke usus, dan ke usus menuju ke kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan ruminasia. Contohnya ada sapi. Sapi makan melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, dari kerongkongan menuju ke rumen, dari rumen menuju ke retikulum, dari retikulum dia akan mengunyah ke depan lagi, selanjutnya baru ke omasum, dari omasum ke abomasum, selanjutnya baru ke usus, dari usus langsung ke anus. Jadi, sistem pada pencernaan hewan ruminasia, katak, dan cacing menunjukkan perbedaan struktur dan fungsi yang merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan dan makanannya. Hewan ruminasia memiliki sistem pencernaan kompleks dan 4 ruang lambung untuk mencerna makanan yang berserat. Katak memiliki sistem yang lebih sederhana, namun efisien untuk mencerna hewan kecil. Sementara itu, cacing pita memiliki sistem pencernaan yang sederhana, bahkan beberapa jenis menyerap makanan langsung dari inangnya. Itu tadi praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.